ya. Apa itu hepatitis? Nah, ini anatomi pencernaan manusia ya. Ini dari mulut ya, kerongkongan, ini esofagus, ini lambung ya, ini liver atau hati ya. Kita perbesar gambarnya ke sebelah kanan, ini kantong empedu Bapak Ibu. Nah, ini vena portal, vena yang membawa aliran darah keluar dari hati. Nah, yang ini namanya arteria hepatica atau pembuluh darah yang mensuplai darah ke hati ya. Ini gambarnya kayaknya banyak banget itu ya. Nah, ini kita baca secara garis besar ya. Ini organ hati kita, liver. Terletak di abdomen atau perut ya, regio atau area tengah dan kanan atas. Ini kalau gambar anatomi ini sisi kanan, ini sisi kiri, ini sisi tengah ya. Kalau di dalam bahasa medis ini disebutnya regio ya. Kanan atas. Jadi perut itu terbagi menjadi 6 regio. Kanan atas, tengah, kiri atas. Kemudian middle ya, tengah ya, tengah kanan, tengah benar-benar tengah ya, kemudian tengah kiri. Kemudian perut kanan bawah, perut tengah bawah, perut kiri bawah. Jadi perut kita itu terbagi menjadi 6 bagian kalau dalam ilmu medis ya. Nah, liver berada pada regio atau area perut kanan atas. Eh, di liver ini, di hati ini terdapat kandung empedu. Ini anatomi, struktur anatomi dulu ya, kita pelajarin. Ini gambaran liver yang normal ya. Yang merah ini adalah aorta atau pembuluh darah yang membawa jantung, yang membawa darah keluar dari jantung ya. Kenapa warnanya merah? Ini hanya sebagai tanda aja ya. Pembuluh darah kita yang biru ini vena ya. Jadi pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung dan kaya akan oksigen disebut arteri. Nah, arteri ini induknya atau sungai yang gedenya gitu ya, saluran paling gedenya itu namanya aorta. Kalau di dalam rongga tubuh kita, aorta tuh letaknya di tengah ini. Ini namanya aorta nih, ya. Ini aorta nih, ya, yang gede ini, ya. Jadi kalau orang tertembak ya di bagian tengah dari perut itu bisa fatal. Karena apa? Aortanya bisa robek, pembuluh darah besarnya ya, sehingga suplai darah yang ini yang kecil-kecil cabang-cabangnya kehilangan suplai ya. Karena yang gedenya bocor ya. Ini gambaran sekilas tentang liver kita ya. Ini empedu ya. Jadi aorta kemudian bercabang ke namanya arteri hepatika ya. Arteri hepatika terbagi dua lagi, kanan dan kiri. Ini yang kanan dan ini yang kiri. Dia mensuplai darah untuk liver kita ya. Dia mensuplai darah di mana darah membawa makanan, membawa oksigen ya, zat-zat makanan, vitamin yang kita minum, herbal yang kita minum ya. Contohnya supa habu ya. Apapun zat-zat bermanfaat itu dibawa oleh arteri ini, oleh darah dari arteri. Nanti setelah metabolisme dibawa balik lagi melalui vena yang biru ini. Nah, vena ini akan keluar ke vena hepatika namanya dan dia akan kembali ke jantung. Ini akan kembali ke atas, dia akan kembali ke jantung. Kira-kira seperti itu. Apa kalau kita mau membaca dari gambar tentang anatomi liver ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali hepatitis itu apa sih ya. Secara bahasa gampangnya atau pengertiannya, hepatitis itu maksudnya peradangan pada liver kita atau hati yang diakibatkan oleh racun seperti kimia atau obat-obatan. Nah, jadi orang yang minumin obat terus ya sepanjang hidupnya ya, dia bisa berisiko mengalami peradangan pada hati atau mengalami hepatitis. Jadi kalau orang hepatitis kita jangan langsung antipati. Waduh, kamu ada virus ya? Belum tentu. Hepatitis itu secara garis besar maksudnya peradangan pada hati. Akibat penyebabnya bisa karena racun, bisa karena infeksi. Nah, agen penyebab infeksi atau yang menyebabkan infeksi itu bisa cacing, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur ya. Tapi yang paling sering dan mudah sekali menular adalah hepatitis yang dicetuskan oleh virus. Nah, virus-virusnya ini Bapak Ibu ya, ada beberapa jenis A, B, C, D, E, bahkan ada yang F dan G. Nah, pada hari ini saya batasi membahas hanya yang A, B, dan C. Kenapa? D dan E itu sangat jarang. Pertama. Kedua, sangat jarang juga fasilitas rumah sakit di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk memeriksa hepatitis jenis D dan E. Sehingga ini
kita tag dulu ya, jadi nggak usah kita pelajari dulu, tapi cukup tahu bahwa virus hepatitis itu ada yang A, B, C, D, dan E, bahkan sudah ada yang F dan G ya. Semakin ke sana itu semakin jarang. Nah, untuk yang saat ini sedang mewabah di dunia ya, dan sedang ramai menjadi perhatian khusus dari WHO adalah hepatitis yang unknown, yaitu hepatitis yang belum bisa dikategorikan termasuk ke dalam A, B, C, D, atau E, F, maupun G, ya. Sehingga hanya bisa disebutkan sebagai hepatitis akut. Nah, sekarang kita bahas tentang hepatitis A. Bapak Ibu, ini gambaran liver kita ya, foto anatomi yang tadi gambar ya. Nah, ini foto ya. Nah, ini ilustrasi. Inilah gambaran dari hepatitis A, virusnya ya. Dia mirip-mirip Omicron ya, dia ini apa? Envelope-nya ini kapsid, yang orange ini kapsid. Envelope itu lapisan luar dari virus tersebut. Kemudian ini kapsid. Nah, ini materi protein yang membuat dia bisa menempel pada sel dan untuk menginfeksi sel ya, yang di atasnya ini seperti duri-duri ini ya. Mirip-mirip corona ya, Bapak Ibu ya. Hepatitis A, dia disebabkan oleh gampang. Pokoknya kalau hepatitis A, virusnya hepatitis A. Hepatitis B, virus hepatitis B, dan seterusnya. Hepatitis A tidak menyebabkan penyakit hati kronis. Maksudnya apa? Dia tidak akan menyebabkan penyakit liver yang lama, yang bertahun-tahun, gitu, dan membuat penderitanya menderita lama, ya. Kemudian jarang berakibat fatal, tetapi dapat menyebabkan gejala yang melemahkan dan sebagian kecil menjadi hepatitis fulminan. Fulminan ini hepatitis yang akut, Bapak Ibu. Atau maksudnya gagal hati akut. Jadi misalnya nih ya, orang yang kena hepatitis A bisa tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada gejala apa-apa sebelumnya, tiba-tiba badannya lemah ya, dalam 3 minggu tiba-tiba mulai kuning-kuning ya, kencingnya warna teh. Nah, itu khawatir hepatitis A ya. Gejala hepatitis A ya, badan terasa kurang sehat, kok karena kayaknya nggak enak badan, ada rasa sakit, kemudian ada demam. Kalau demam itu Bapak Ibu, eh, suhu kurang lebih ya 37,6 ke atas. Kalau 37,2 semi demam. Kalau bahasa medisnya subfebris ya. Jadi 37,2 sampai 37,6 ya kita sebut subfebris atau demam ringan. Kalau yang benar-benar demam yaitu di atas 37,6. Kemudian ada mual. Dengan mual otomatis nafsu makan berkurang. Nih, kalau Bapak Ibu lihat ada orang gejala-gejala ini ya, kemudian perut terasa tidak nyaman. Air seni atau kencingnya ya, pipisnya berwarna pekat, kuning pekat. Tinjanya warna pucat. Maksudnya pucat gimana, Dok? Gampang. Bapak Ibu tahu dempul yang buat dempul mobil? Nah, tinjanya warna dempul. Jadi kalau ketemu seperti ini, patut dicurigai jangan-jangan hepatitis A. Tanya dulu, kamu pernah kena sakit kuning nggak dulunya? Nggak pernah. Waktu kecil? Nggak pernah. Pernah nggak mata kuning atau gimana? Nggak pernah. Orang tua pernah ada yang sakit kuning nggak? Nggak ada. Nah, jangan-jangan hepatitis A. Mata dan kulit menjadi kuning. Ini urut-urutannya. Awalnya terasa kurang sehat, dan seterusnya ya. Sampai yang akhirnya mata dan kulit menjadi kuning. Hepatitis A, Bapak Ibu, penularannya secara fekal oral. Maksudnya apa fekal oral? Jadi gini, virus dari orang yang terinfeksi tertelan oleh orang lain melalui makanan yang tercemar, minum air yang tercemar, kemudian menyentuh popok. Ini popok ini maksudnya diapers ya, diapers, popok-popok yang sekali pakai ya, punya pasien. Nah, jadi hati-hati kalau ngerawat pasien hepatitis ya, harus pakai sarung tangan. Dan sarung tangannya nggak boleh diulang-ulang, sekali pakai langsung buang. Kemudian spray dan handuk yang kena tinjanya, itulah makanya fekal oral. Fekal itu kotoran, tinja ya. Oral dari kotoran masuk ke mulut, tapi bukannya kita makan kotoran ya, tapi barang tersebut terkontaminasi kotoran, kena kotoran, terus barang tersebut kita pegang, kita nggak tahu habis kena kotoran, kena tinja gitu ya, barang tersebut kita pegang, terus kita ngapa-ngapain, ada kue, boleh nih kita makan, lupa cuci tangan. Nah, masuk ke mulut. Nah, itu maksudnya dari fekal ke oral.
atau hubungan langsung. Jadi melakukan hubungan seksual. Nah, ini hati-hati ya, kalau sebaiknya, eee, pasangan ya, kita vaksinasi hepatitis A, tapi sebelum divaksin tentunya dicek dulu, dia sudah terinfeksi belum hepatitis A? Karena yang namanya vaksinasi untuk yang belum terinfeksi, beda dengan corona. Corona, orang yang sudah terinfeksi kenapa divaksin? Supaya kalau suatu saat dia kena lagi, tidak seberat untuk sebelumnya. Bukan berarti tidak akan kena corona. Nah, kalau pada hepatitis, kalau dia sudah kena, ya bisa disebut ya vaksinnya tidak akan banyak bermanfaat. Jadi sebaiknya dicek dulu, ada nggak virus hepatitis A pada orang yang mau divaksin. Kalau ternyata dia bersih, negatif, segera vaksin hepatitis A. Pada hepatitis A, fase inkubasi. Fase inkubasi itu ketika virus masuk sampai timbul gejala. Kurang lebih 14 atau 14 hari ini maksudnya. 14 sampai 50 hari. Ya rata-rata 2 minggu ya sampai hampir 2 bulan deh Bapak Ibu. Ya jadi kalau kita ngeliat ini kan kayaknya banyak banget ya. Jadi bayangin aja, oh kalau orang kena hepatitis A itu kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang dengan gejala-gejala hepatitis A seperti yang tadi ya, bayangin, oh jangan-jangan dia kena kurang lebih dari 2 minggu yang lalu. Atau paling lama, ya kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Ya. Rata-rata 28 sampai 30 hari, yaitu 1 bulan ya. Pencegahannya hepatitis A diapain? Ya dikasih vaksin. Beberapa negara merekomendasikan vaksinasi untuk anak-anak dan pada yang berisiko tinggi. Maksudnya apa nih? Orang-orang yang tinggal dengan orang lain yang punya hepatitis A. Tinggal serumah ya, dan belum pernah divaksin sebelumnya. Nah, di mana vaksinasi hepatitis ini akan efektif Bapak Ibu. Sekali untuk seumur hidup. Ya, divaksinasi bukan 1 kali ya, divaksinnya 3 kali, 3 sesi. Bulan pertama, 3 bulan kemudian, lalu 6 bulan kemudian. 6 bulan dari suntikan yang pertama. Misalnya nih, disuntik di bulan Januari, biar mudah membayangkan ya. Disuntik bulan Januari. Suntik kedua bulan apa? Bulan Februari boleh, bulan Maret boleh. Jadi bulan ketiga. Kemudian suntikan yang ketiga pada bulan Juni. Kira-kira gitu ya, bayanginnya. Pencegahan lainnya adalah dengan mencuci tangan dan memasak makanan dengan matang. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya, yang suka makan makanan mentah ya, makan makanan mentah sedang in ya, daging sapi mentah-mentah dimakan ya, hati-hati bahaya mengintai adanya virus, salah satunya virus hepatitis A ini ya. Kalau yang membuatnya, yang menyajikan ya, dia memiliki hepatitis A dan dia lupa cuci tangan, habis buang air besar, dia melakukan MCK ya atau cebok, selesai cebok, ceboknya pakai sabun, tapi selesai cebok udah lap lap lap, cuma cuci pakai air air bersih, terus tangannya nggak disabunin lagi. Nah, hati-hati ya, dia motong-motong daging mentah disajikan deh buat kita, terus kita makan. Nah, itu hati-hati ya, bisa kena virus hepatitis A, karena penularannya fekal oral. Nah, pada virus hepatitis A ini, infeksinya tidak ada perawatan khusus Bapak Ibu. Jadi yang bisa dilakukan adalah pasiennya diistirahatkan. Berapa lama istirahatnya? 2 minggu rata-rata. Kemudian pengobatannya bersifat simptomatik. Maksudnya simptomatik itu apa dong? Simptomatik itu sesuai gejala. Demam ya kasih obat demam. Demamnya udah turun, stop obat demam. Ada mual, kasih obat mual. Udah nggak mual, stop obat mual ya. Atau mencret, jadi sesuai kebutuhan, namanya simptomatik. Sehingga tidak ada obat khusus untuk hepatitis A. Kemudian kita beralih pada hepatitis B. Hepatitis B ini yang berbahaya Bapak Ibu ya, yang berat, berbahaya berat dan udah bisa bikin fatal ya, dan di kemudian hari bisa menyebabkan kanker hati ya. Hepatitis B, penyakit hati disebabkan oleh virus hepatitis B dan menyebabkan peradangan hati akut atau menahun. Kalau akut dia mirip-mirip hepatitis A tadi. Bedanya, hepatitis A tidak bersifat kronik atau tidak bersifat menahun. Nah, hepatitis B ini bersifat menahun. Ini gambaran virusnya Bapak Ibu, hepatitis B ya. Agak berbeda dengan yang hepatitis A. Pada sebagian kecil kasus, infeksi yang menahun ini lambat laun akan membuat menjadi sirosis hati atau kanker hati. Jadi hatinya itu mengalami pengecilan ya, mengecil dan jadi kanker, mengeras, mengecil, mengeras dan jadi kanker hati.
Virus ini tidak menyebar melalui makanan atau kontak biasa, tetapi dapat menyebar melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Keringat orang yang hepatitis B kita pegang-pegang, ketularan ya. Jadi ada orang hepatitis B keringetan, jangan dipeluk-peluk ya. Wih, cakep ya, ganteng gitu. Peluk peluk, jangan ya. Takutnya ada hepatitis B ketularan. Seorang bayi dapat terinfeksi dari ibunya selama proses kelahiran melalui kegiatan seksual, kemudian penggunaan berulang jarum suntik dan transfusi darah. Jadi proses infeksi ini melalui ibu ke bayi ya saat lahir ya, kemudian melalui kegiatan seksual ya, penggunaan berulang jarum suntik ya, jarum suntik pinjem-pinjem ya, nggak sekali pakai, dan transfusi darah. Ini beberapa kali pernah ditemukan. Gejala-gejala hepatitis B ya, mirip-mirip dengan hepatitis virus akut ya, mirip dengan yang A. Gejalanya kesehatan secara umum menurun. Mirip nafsu makan mual ya, nafsu makan menurun ya, mual muntah, nyeri-nyeri tubuh, demam ringan dan urin berwarna gelap. Kemudian penyakit ini berkembang menjadi penyakit kuning. Gejala ini berlangsung selama beberapa minggu, berangsur-angsur membaik pada sebagian orang yang terkena. Membaiknya pada orang yang seperti apa? Pada orang yang imunitasnya tinggi. Kalau imunitas rendah, ya lama ya, dia tetap kuning aja, badannya lesu aja. Lama-lama makin kurus ya. Infeksi dapat sepenuhnya tanpa gejala. Nah ini hati-hati. Orang-orang yang punya hepatitis B, Bapak Ibu, dia kalau tidak tubuhnya tidak sedang drop, dia tampak biasa-biasa aja. Begitu berhubungan seksual, ya, wah kena. Jadi nggak hanya karena HIV, hepatitis B mengintai ya. Pada beberapa orang menjadi berkembang menjadi penyakit yang lebih parah dan sebagai gagal hati akut dan dapat berakhir dengan kematian. Penderita hepatitis infeksi kronis dianjurkan ya, penderita hepatitis B ini disarankan untuk stop konsumsi alkohol karena bisa meningkatkan risiko terjadinya sirosis. Jadi nggak semua hepatitis B akan menjadi sirosis, tapi orang-orang yang punya hepatitis B tapi dia tetap suka minum alkohol ya, nah itu bisa meningkatkan risiko menjadi sirosis dan kanker hati. Kemudian hepatitis B ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan secara berkelanjutan ya, dia akan merusak eh, apa namanya? Filter pada ginjal, yaitu glomerulonefritis membranosa. Jadi filternya ginjal kita tuh rusak yang akibatnya nantinya akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Pada hepatitis B, pemeriksaan labnya apa aja? Ya, yang perlu diperiksakan yaitu HBsAg dan anti HBc IgM. IgM ini imunoglobulin M. Ya, ya saya ulangi, jadi pemeriksaan HBsAg dan anti HBc. Pasien dengan HBsAg positif, jadi orang yang dengan HBsAg positif, selama 6 bulan dia berpotensi untuk menular. Ya, dianggap sebagai pembawa hepatitis B. Jadi kalau ada pasien dengan HBsAg positif, lihat hasil labnya. Bunyinya bukan positif, tapi tulisannya reaktif. Nah, itu berarti dia positif. Jadi HBsAg hasil. Kalau ada tulisan reaktif, nah itu berarti dia positif, Bapak Ibu. Tes berikutnya adalah tes PCR. Untuk PCR ini polychain reaction ya. Untuk mendeteksi dan mengukur jumlah DNA dari hepatitis B virus. HBV ini hepatitis B, V-nya virus ya. DNA ini DNA dari inti dari virus tersebut yang disebut sebagai viral load atau beban virus. Tujuannya tes PCR ini untuk menilai jumlah partikel virus yang diukur di dalam darah. Jadi tes PCR untuk menilai di dalam darah orang ini berapa banyak sih virus hepatitisnya. Makin tinggi, makin padat berarti infeksinya itu parah ya. Tes ini digunakan untuk menilai status infeksi seseorang seperti yang disebutkan tadi, ya parah, untuk menilai keparahannya dan untuk memantau pengobatan. Jadi udah dites PCR, waduh banyak sekali nih di dalam darahnya ya, kasih obat. Setelah 2 bulan 3 bulan tes PCR untuk hepatitis B ya. Untuk apa? Untuk evaluasi menilai efektivitas pengobatan. Begitu dilihat deh, udah berkurang ya. Nah,
Itu artinya pengobatannya berhasil. Penularan hepatitis B bukan fekal oral ya. Secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal itu dari ibu ke anak ya. Dari ibu yang mengidap hepatitis B, kemudian dia hamil, nah itu bayinya ya yang dilahirkan pada saat persalinan atau segera setelah persalinan itu bisa berisiko terinfeksi virus hepatitis B. Sehingga Bapak Ibu ya, kalau punya kenalan atau saudara ya yang punya hepatitis B, kemudian bayinya lahir, dia melahirkan, cepat-cepat nasehatin itu bayinya segera divaksin. Vaksin khusus hepatitis B. Ada vaksin khusus hepatitis B yang untuk bayi baru lahir dengan ibu positif hepatitis B. Ya, itu ada vaksinnya tersendiri. Nah, secara horizontal yaitu antara kita dan sekeliling ya, itu penularannya dengan penggunaan alat suntik yang tercemar ya, tindik telinga. Nah, ini hati-hati ya, beli-beli anting. Wih, belum ditindik, tindik dong, tindik dong. Nah, itu hati-hati ya. Tusuk jarum, tusuk-tusuk jarum ya, terapi ya yang jarumnya diulang-ulang, jarumnya disteril, nggak boleh, itu harus jarum sekali pakai. Kemudian transfusi darah ya, jadi kalau ada terapi-terapi tusuk jarum dibuka bak instrumen, apa, alat medisnya ya dibuka yang kayak kaleng itu ya, atau aluminium, maaf, aluminium, banyak tuh jarumnya, saya suntik kayak apa, saya tusuk kayak jebret itu. Jangan diam aja, tunggu, ini jarumnya kok nggak ada plastiknya, nggak ada segelnya gitu. Ya, hati-hati Bapak Ibu karena bisa menulari virus hepatitis B. Kenapa bisa begitu? Kan katanya udah disteril alat-alatnya. Virus hepatitis B itu kuat Bapak Ibu. Terhadap pemanasan dia masih tahan. Bahkan 100 derajat saja belum mati virusnya. Makanya virus hepatitis B itu bisa menular melalui kita makan makanan pinggir jalan ya, kemudian alat makannya cuma di pakai air aja, digosok-gosok-gosok, dilap lagi. Wah itu, kalau kita belum divaksin hepatitis B, bisa berisiko terinfeksi. Ya. Penggunaan pisau cukur dan sikat gigi secara bersama-sama, jadi dipinjam. Aduh, lupa bawa cukuran, lagi keluar kota nih. Punya cukuran nggak? Pinjem dong. Buat bersihin ini nih, jenggot nih, biar ganteng nggak hilang misalnya. Atau bagi wanita pengen pakai baju yang tangan-tangan buntung, aduh nanti rambut ininya underarmnya bulu ketiaknya belum dicukur nih kan malu ya, pinjem dong kamu bawa nggak, ini ada nih pakai aja punya gue gitu, tahu yang ngasih pinjem dia punya hepatitis B, kita pinjem dia bersihin untuk rambut ketiak misalkan karena mau pakai tangan buntung biar seksi misalnya. Nah begitu dipakai itulah awal masuk virusnya ya. Jadi jangan jangan pinjem pinjem begini ya, kayak gini gini beli aja. Kemudian penggunaan sikat gigi, aduh lupa bawa sikat gigi, punya punya nggak, pinjem dong gitu, walaupun mau pacar punya pacar ya, ini bagi yang single ya. Hati-hati ya, tahu-tahu dia punya hepatitis, kita nggak tahu. Masa dia mau bilang, saya pernah punya hepatitis loh. Ya syukur-syukur kalau dia baik. Kalau nggak mau bilang, nah, kita bisa ketularan. Ini bagi yang belum menikah ya, baru sama pacar ya. Kemudian nih, dari nularnya dari apa? Jadi sikat giginya terkena darah. Waktu dia sikat gigi, mungkin dia punya sariawan, ada bagian yang luka dari giginya ya, ada sedikit darah. Ya walaupun dicuci pakai air ya, tapi virusnya masih nempel di bulu sikatnya. Melalui lendir ya, lendir itu air liur ya, saat berciuman ya, atau luka yang mengeluarkan darah, kita kecipratan, darahnya muncrat itu ke muka ya, eh, pasien hepatitis B. Kita nolong korban kecelakaan misalnya. Ya karena itu saya dan eh, harusnya ya semua mahasiswa kedokteran atau bapak ibu ya yang memiliki anak akan sekolah kedokteran atau sekolah keperawatan, cek segera ada nggak hepatitis B di tubuhnya. Kalau nggak ada, cepat-cepat divaksin. Kenapa? Karena nanti ketika dia masa sekolah, masa pendidikan, sampai ketika bertugas, ada risiko kecipratan darahnya pasien. Ya, saat menolong pasien. Berikutnya penularannya adalah dengan hubungan seksual dengan penderita. Pencegahannya dengan sama, dengan vaksin juga. Namanya vaksin anti HB. Sekurang-kurangnya 10 mili. Disuntikan di mana? Di lengan kanan. Nggak boleh, boleh kanan, boleh kiri bebas ya. Vaksin lebih efektif diberikan pada anak-anak dan 95% memiliki antibodi anti-HB. Jadi paling bagus pada anak-anak. Pelan-pelan sampai usia 40 tahun kadarnya menurun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang usia udah 40 tahun, coba 40 tahun ke atas ingat-ingat, udah pernah belum ya aku ini booster
hepatitis B. Kalau belum, mulai besok cari vaksin hepatitis B. Ya, kenapa? Karena antibodi tersebut turun menjadi 90% dari 95 ya pada usia 40 tahun. Turun lagi menjadi 75% pada usia 60 tahun ya. Kalau bisa jangan nunggu sampai turun-turun ya. Ya udah, kita booster aja. Proteksi vaksinasi bersifat jangka panjang. Bahkan sesudah antibodi turun di bawah 10 mili unit per mili unit per mili darah ya. Namun kalau bisa jangan, ini sangat berisiko ya. Walaupun dibilang masih bisa memproteksi ya. Tapi ya betul, tapi sekuat apa ya? Lebih baik kan kita yang 95% atau 100%. Nah ini, terapinya, obat orang-orang, tadi hepatitis A, pasien diistirahatkan, dikasih vitamin, ya nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau hepatitis B, beda Bapak Ibu. Hepatitis B dia perlu obat-obat antiviral yang kuat. Ya, namanya obat antivirus lamivudin, ada yang namanya adenovir, tenofovir, disoproxil, ya, tenofovir alafenamid, ya, telbifudin, yang terakhir ada yang kuat ya, antivirus kuat namanya entecavir ya. Kadang ada anekdot di bercanda Bapak Ibu ya, entecavir ya, kalau orang diplesetin jadi bahasa Arab ya, ente kafir gitu ya. Buat bercanda-bercandaan ya, tapi memang tulisannya entecavir ya, tapi dibacanya entecavir, entecavir ya. Yang kedua itu tadi obat-obatan ya, yang terakhir dengan entecavir yang terbaru ya. Yang kedua herbal dengan temulawak, kurkuma santirosa, kunyit ya, bisa dengan sambiloto atau dengan meniran. Efek temulawak itu dia memiliki efek farmakologi sebagai hepatoprotektor. Jadi mencegah penyakit liver, kemudian menurunkan kadar kolesterol, menurunkan peradangan pada liver terutama. Temulawak ini juga sebagai bisa melancarkan buang air besar ya, yaitu si kurkuma itu ya, dan menghilangkan nyeri-nyeri sendi. Pada yang baru punya bayi bisa melancarkan ASI dan membersihkan darah. Coba ya, banyak ya manfaat dari herbal temulawak ini ya. Bukan hanya sebagai hepatoprotektor. Dia juga bisa melancarkan ASI, membersihkan darah, menurunkan peradangan. Peradangan tuh nggak selalu di hati aja ya. Peradangan tenggorokan ya yang paling sering ya. Peradangan pada rongga hidung yang bolak-balik bersin-bersin ya. Nah itu minumlah temulawak. Ini Bapak Ibu, gambaran mata kuning. Ini yang kuning ini sklera namanya. Ini iris. Iris mata kita, iris mata ya. Ini sklera. Skleranya warnanya kuning. Ini kulit tubuhnya warnanya kuning. Kemudian pada orang hepatitis B, ini pembanding ya. Orang yang normal tangannya merah ya, merah, merah ya. Jadi kita lihat telapak tangan kita, kita bandingkan dengan orang yang kena hepatitis. Dia akan kuning. Seperti ini bedanya. Kemudian gambaran liver yang normal seperti ini, licin permukaannya. Yang hepatitis dia banyak banyak benjol-benjolan seperti ini. Kemudian livernya pun mengeras. Ini gambarannya. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar ya, bahwa hepatitis yang sudah masa lanjut atau sudah menyebabkan tadi ya, kerusakan pada hati, akan menyebabkan masalah pada organ-organ lainnya, yaitu pada ginjal ya, pada jantung. Loh kok bisa dok? Gimana jalannya? Nah ini begini ceritanya. Jadi liver disease atau penyakit hati dengan jadi dia mengeras ya, menyebabkan hipertensi di dalam rongga liver ini dan disebut sebagai hypertension portal. Nah, karena terjadi tekanan yang karena yang tinggi di dalam pembuluh darah dalam liver, dia akan mencetuskan vasodilatasi ya pada saluran pencernaan ya, menyebabkan asites. Jadi di perut kita, di rongga perut kita jadi banyak cairan. Perutnya gembung dan isinya cairan. Itu namanya asites. Nah, lebih lanjut, dia akan menyebabkan merusak jantung ya. Dia akan berefek ke jantung, kemudian jantung akan mengaktifasi
retensi air, jadi tahanan air, kemudian merusak pada filternya ginjal. Pada ginjal, karena dia dirusak seperti itu, ginjal pun akan eh, rusak ya, kidney kidney failure ini ginjal jadi rusak. Nah, ketika ginjal udah rusak, ginjal rusak dan ini akan mencetuskan hiperaldosteron ya. Jadi si ginjal itu dalam tekanan dia akan mengeluarkan hiperaldosteron dan ini efeknya juga akan semakin merusak liver. Hiperaldosteronisme ini akan menyebabkan asites juga, memperparah asitesnya. Kemudian dia akan mengurangi keluarnya darah dari jantung, mengurangi decrease cardiac output, dia akan mengurangi pengeluaran darah dari jantung, sehingga darah yang keluar dari jantung menyebabkan tekanannya jadi turun. Jadi membuat low arterial blood volume. Jadi eh, karena kerusakan ginjal, tekanan darah, pompa jantung dalam memompa darah volumenya turun, otomatis tensi orang tersebut juga akan turun ya. Nah, tensinya turun ya akan mencetuskan vasokonstriksi. Ketika tensi seseorang, ketika volume aliran darah di pembuluh darah turun, tubuh akan merespon supaya orang ini nggak syok, pembuluh darahnya akan dikecilin. Namanya vasokonstriksi ya. Nah, sehingga vasokonstriksi ini akan mencetuskan apa? Hipertensi begitu ya. Jadi gara-gara satu liver yang rusak, dia membuat penumpukan cairan di dinding perut ya, dia membuat cardiac output menurun ya, volume dari jantung menurun ya, dia akan merusak ginjal, ginjal menghasilkan aldosteron berlebihan, itu semakin merusak ginjal, aldosteron berlebihan pun semakin merusak jantung dan asitesnya semakin bertambah, jadi komplikasi kemana-mana. Wah dok, kalau udah kayak gini ngobatnya gimana ya? Bertahap, kita keluarin dulu cairannya ya. Jadi dicoblos oleh dokter. Jangan nyoblos diri di rumah ya, bisa infeksi. Nanti ditusuk oleh dokter tuh cairannya keluar. Banyak Bapak Ibu, bisa 1 ember airnya ya. Kita obati ini. Kemudian kita obati livernya karena dia yang menyebabkan semua ini. Ya, seperti kayak kita mengobati banjir, sumber sumbatannya angkat sehingga semua akan mengalir. Nah, ini diobati dan ini disedot cairannya, dikeluarkan, bukan disedot, dikeluarkan, dicoblos, nanti airnya keluar, ngalir, ditampung di ember ya. Nah, ini nanti kalau pelan-pelan dia membaik ya, peradangannya menurun, ini semua akan kembali cooling down, akan kembali membaik Bapak Ibu. Karena itu pasien-pasien hepatitis segera, jangan nunggu semakin parah ya, segera diobati dengan cara yang tepat. Salah satunya itu tadi ya, dengan obat eh, anti hepatitis ya, anti hepatitis virus ya. Satu lagi juga dengan herbal-herbal ya. Salah satunya dengan temulawak dan tadi banyak selain temulawak ya. Kemudian hepatitis C. Nah, ini mirip corona juga ya, dia ada ininya ya, mirip-mirip corona. Hepatitis C penyebab karena dia namanya C ya, penyebabnya oleh virus hepatitis C. Hepatitis C sering kali tidak memberikan gejala, namun infeksinya bersifat kronis dan menyebabkan jaringan parut, scar, ya, pada hati atau liver. Dan setelah menahun menyebabkan sirosis. Jadi, Bapak Ibu, yang paling parah itu yang B. Tingkat keparahannya. Sesudah yang B itu yang C, bukan yang A, ya. Yang C pada ujungnya bisa menyebabkan sirosis juga. Ini gambaran sirosis hati ini Bapak Ibu. Hatinya mengeras. Permukaannya tidak licin, ya, tidak seperti yang gambaran liver normal. Dia mengeras dan berbenjol-benjol seperti ini. Ini gambaran sirosis. Dalam beberapa kasus, orang yang mengalami sirosis juga mengalami gagal hati. Maksudnya apa gagal hati? Hatinya sudah tidak berfungsi sama sekali. Kemudian menjadi kanker hati atau pembuluh darah yang sangat membengkak di esofagus dan lambung yang dapat mengakibatkan perdarahan, jadi keluar darah hingga menyebabkan kematian. Penularan hepatitis C ini melalui kontak darah, jadi kita bisa kecepatan darahnya, melalui jarum suntik, penggunaan narkoba ya, yang suntik-suntik ya, pinjem-pinjeman ya, peralatan medis yang tidak steril ya, pisau medis ya, pisaunya diulang-ulang ya, harusnya pisau medis itu sekali pakai, tidak ada pisau medis
disteril, dipakai lagi enggak. Ya, kalau operasi di rumah sakit, mata pisaunya itu selalu baru. Yang itu adalah gagangnya yang disteril. Gejalanya mirip A, B, dan C, yaitu penurunan nafsu makan. Kenapa? Karena mual, sakit kepala, letih ya sama ya, nyeri-nyeri otot, nyeri sendi, dan berat badan menurun. Hanya sedikit kasus infeksi akut yang berkaitan dengan icterus. Jadi sedikit sekali ya. Hepatitis C ini berkembangnya lama ya, jalannya lama. Jadi nggak jarang orang hepatitis C itu tiba-tiba langsung kuning gitu. Itu lebih cenderung ke A atau yang B. Hepatitis C ini dapat sembuh sendiri tanpa diobati antara 10 sampai 50% orang yang terinfeksi. Tapi kita jangan nunggu seperti ini. Pokoknya begitu ada tanda-tanda segera obati. Penularannya mirip ya. Hubungan seksual yang paling pertama. Lewat tindik juga ya. Kontak dengan darah. Jadi ibu hamil melahirkan, bayinya kena darah ibunya ya, baik per vaginam maupun maupun sesar ya, operasi seksio sesar ya, si bayinya kena cemplatan ibunya ya, dibersih-bersihin, nah itu berisiko virusnya udah masuk. Nah, karena itu segera divaksin bayinya. Penggunaan alat pribadi secara bersamaan seperti tadi ya, pisau cukur pinjem-pinjeman ya buat cukur janggut dan lain sebagainya. Kemudian sikat gigi ya, pinjem-pinjeman saat kita sedang traveling keluar kota atau keluar negeri, pinjam teman, nah itu nggak boleh ya. Pemeriksaan lab. Nah, kalau yang C ini labnya ada beberapa yang diperiksa, namanya antibody HCV. Kemudian pemeriksaan ELISA, pemeriksaan Western blot, pemeriksaan RNA HCV kuantitatif. Kalau yang tadi kan yang hepatitis B DNA kuantitatif. Nah, kalau yang hepatitis C namanya pemeriksaan RNA kuantitatif. Jadi kita mau lihat jumlah virus hepatitis C berapa banyak di dalam darah. Yang RNA HCV kuantitatif. Namanya kuantitatif. Jadi ada hitungannya, ada berapa banyak sih? 1, 2, 3, 100, 200 per mili darah. Nah, itu bisa dilihat dengan RNA HCV kuantitatif. Terapinya dengan obat namanya ribavirin selama 24 minggu atau 48 minggu. Obat berikutnya dengan obat penghambat siklofilin. Pengobatan yang dapat dilakukan dalam 6 bulan pertama lebih efektif daripada pengobatan yang dilakukan setelah hepatitis C menjadi kronis. Nah, karena itu Bapak Ibu, hepatitis B maupun C begitu terdeteksi segera berikan obat obat dokter dan dibantu dengan herbal. Itu akan cepat banget untuk bagus untuk sembuhnya. Sekarang bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui supahabu ya, ini ada bagaimana dengan herbal? Bagi yang sudah kenal Bapak Ibu para leader ya, bagaimana kita mengobati penderita hepatitis dengan herbal? Nah, kita bisa mengobati penderita hepatitis yaitu dengan herbalnya ya alfa dan beta. Jadi bukan dengan alfa, bukan hanya dengan alfa. Alfa banyak senjatanya. Beta akan membackup eh, secara lebih kuat untuk mempercepat proses penyembuhannya. Bukan recovery-nya ya, tapi dari meradangnya sampai sembuh dan sampai terbentuknya antibodi. Kok bisa? Nah, ini nanti ceritanya ya. Ulangi. Maaf, Supabu alfa itu isinya albumin ya. Jangan lupa albuminnya 300 mg. Per kapsul isinya kandungannya 500 mg. 500 mg ini terdiri dari albuminnya 300 mg, kurkumanya 100 mg, udah 400 ya. Kemudian ekstrak moringa atau daun kelor 100 mg. Jadi total 500 mg pada Supabu alfa ini isinya. Albumnya 300, kurkuma 300, 100 dan daun kelornya 100 mg. Yang beta itu 500 mg per kapsul, isinya albumin 250 mg dan 250 mg-nya itu teripang emas ya. Jadi teripang emas itu bahasa mudahnya ya, merupakan yang kasta tertingginya dari golongan teripang-teripang ya. Kenapa? Bukan karena dia ada emasnya, tapi memang kebetulan warnanya warna keemasan dan kandungannya, nilai-nilai nutrisinya dan gizinya dia melebihi dari golongan tripang lainnya. Ada yang dimiliki oleh tripang emas tapi tidak dimiliki tripang lainnya. Kemudian ada yang memiliki nutrisi yang sama tapi tripang emas dia memiliki nutrisi kandungan lebih tinggi dengan takaran gram yang sama.
Kemudian albumin pada penderita hepatitis, bagaimana sih kita albumin kok bisa ngobatin untuk hepatitis? Jadi begini, albumin itu memiliki kemampuan memperbaiki jaringan, dalam hal ini jaringan liver atau hati, dengan cara regenerasi sel hati dan memperbaiki dari empedunya. Seperti kita ketahui tadi di awal ada gambar anatomi liver dan empedu ya, yang hijau tadi kantong empedu. Karena albumin memiliki kandungan asam amino esensial lengkap dan mineral. Selain itu, albumin kalau kita rajin pakai albumin, minum albumin ya, akan terhindar dari penumpukan lemak pada organ hati. Jadi, albumin itu akan mengurai lemak yang menumpuk pada organ hati. Nah, Bapak Ibu, mulai sekarang rajin coba cek teman-temannya, saudaranya, tanyain yang medical check up. Kamu punya fatty liver nggak? Oh, terakhir medical check up USG livernya ada fatty liver nggak? Begitu bilang ada, minum deh albumin. Tapi yang supahabu, karena nggak cuma albumin, ada kurkumanya, ya. Itu dua-duanya akan memperbaiki liver kamu, gitu. Kenapa? Kok bisa? Nah, nanti dijelaskan dengan ini ya, yaitu fungsinya albumin ya. Dia akan mengurai tumpukan lemak pada liver ya, kemudian kurkuma ya. Bagaimana kurkuma pada liver? Dia dia mengandung beberapa zat yang bermanfaat bagi liver. Zat-zatnya itu yaitu zat-zat penetral racun yang pertama ya. Kemudian zat sebagai antiinflamasi. Seperti kita ketahui juga hepatitis A, B, C ya, itu penyebabnya virus. Temulawak ini dia secara alamiah memiliki kandungan antiviral, juga antimikroba. Jadi bakteri ya, virus yang menginfeksi liver kita, kalau dia jumlahnya belum banyak, itu bisa cepat dihancurkan dengan kita rajin minum kurkuma ini. Tentunya lebih baik adalah kurkuma yang dikombinasikan dengan albumin. Jadi jangan hanya kurkuma saja. Kurkuma dikombinasikan dengan albumin. Loh, kok dengan albumin? Emang kenapa? Ya itu tadi, kurkumanya sebagai anti-inflamasi, antiviral, dan antimikroba, ya, albuminnya dia kalau ada lemak, lemaknya dibersih-bersihin sekalian. Jadi efektif memperbaiki liver dari berbagai lini, dari berbagai sisi, ya. Ekstrak kurkuma santuriza terbukti memiliki manfaat dalam melindungi hati dari racun-racun seperti karbon tetraklorida dan asetaminofen. Asetaminofen ini apa nih Bapak Ibu? Contohnya paracetamol, ya, obat anti demam, anti nyeri yang sering kita minum. Pusing-pusing, waduh beli paracetamol deh, dengan berbagai merek pabrik ya, tapi isinya paracetamol ya. Itu nama lainnya adalah asetaminofen. Kemudian berbagai racun atau bahan kimia yang menyebabkan efek buruk pada hati ya, disebut hepatotoksin. Nah, ini bisa diurai, bisa dibersihkan oleh kurkuma atau temulawak ini. Jadi dia kan seperti tadi di slide di awal adalah hepatitis itu penyebabnya karena racun, karena toksin, obat-obatan, berikutnya karena infeksi. Jadi non infeksi atau infeksi. Ya, non infeksi itu tadi racun, obat-obatan ya, jamu-jamuan. Nah, itu nanti dinetralisir oleh temulawak ini karena bagi kita-kita yang senang minum jamu ya, jamu berbagai macam ya. Nah, itu dinetralisir. Oleh karena itu, temulawak bisa menjadi salah satu bahan alami untuk menjaga kesehatan liver. Manfaat berikutnya dari temulawak apa? Dia sebagai diuretik, jadi melancarkan buang air kecil, pipis ya, atau kencing ya. Manfaat diuretik pada temulawak juga dapat mengambil kelebihan cairan dari pembuluh darah. Jadi pada orang-orang yang badannya bengkak-bengkak ya, ditekan benyek ya, ditekan banyak dicok, begitu tangannya kita lepas banyaknya tuh naiknya pelan ya, itu banyak cairannya, penumpukan cairan tuh di banyak bengkak ya, di tangan, di kaki kaki yang bengkak-bengkak ya, kasih temulawak, itu nanti dia akan ditarik ya. Ditambah lagi albumin. Kenapa? Albumin menjaga tekanan onkotik, makanya jangan dikasih hanya temulawak aja, kasih aja udah supahabu karena udah lengkap di situ semua dengan komposisi yang sudah diukur. Proses tersebut bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini akan mencegah
atau memperbaiki bagi orang-orang yang punya hipertensi. Ya, makanya banyak kan video-video ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah rutin, rajin menggunakan Supahabu, ya, merasakan langsung manfaatnya. Tensi saya tadinya naik turun ya, kayak roller coaster, ya naik turun, angkanya serem-serem ya, 190, 230, sekarang menjadi 130, menjadi 120, ya itu tadi ya, karena Supahabu Alfa, albumnya menjaga tekanan onkotik, kurkumanya juga membantu mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah, yang otomatis menormalkan tensi. Karenanya diuretik sangat dibutuhkan untuk mencegah, mengobati, dan memperbaiki masalah pada pembengkakan jaringan seperti tadi ya, ODEM, orang yang badannya bengkak-bengkak tadi karena banyak cairan. Namanya retensi cairan. Masalah ginjal, orang yang punya masalah pada ginjal. Gagal jantung dan gagal hati. Jantungnya bengkak, banyak cairan di paru-parunya. Kasih Bapak Ibu Supahabu Alfa. Jadi nggak cuman waduh minum alfa. Kenapa? Nah ini bagaimana dia bekerja gitu. Ya kita harus pahamin. Berikutnya kurkumin sebagai antihepatotoksik, mencegah hepatitis dan gangguan hati, mencegah ya. Jadi kalau sempat kena ada virus hepatitis dalam jumlah kecil masuk, dia dihancurkan oleh kurkuma dan albumin tadi. Membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT, ini enzim hati. Kemudian memperbaiki fungsi pankreas. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau ada kenalan atau Bapak Ibu melihat ada pasien kanker pankreas, bisa nggak dikasih Supabu Alfa? Bisa. Kenapa? Karena ada kurkumanya dan dikombinasi dengan albumin. Satu lagi kandungan Supabu Alfa ini adalah daun kelor. Dia akan memperkuat lagi fungsi dari Supabu Alfa ini. Udah albumin dan kurkuma saling menguatkan ya dari kanan dan kiri. Ada lagi daun kelor. Dia menangkal kuman ya. Karena apa? Karena adanya senyawa antibakteri yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme di dalam tubuh ya, sehingga orang-orang yang sering jajan-jajan di luar ya makan Supabu Alfa. Supaya apa? Supaya ketika ada kuman-kuman masuk gak langsung jadi penyakit. Setidaknya direm dulu gitu. Ya kalau ada kuman-kuman yang masuk sedikit dia bisa direm. Dalam jumlah sedang kita perbanyak aja Supabu Alfanya. Masukin pasukan si daun kelor yang untuk menghancurkan si kuman yang masuk lewat makanan yang kita jajan di pinggir jalan tadi. Nah, nanti sehingga apa? Sehingga kita nggak jadi keburu sakit. Daun kelor juga ada kandungan terpenoid. Namanya zat terpenoid itu merangsang sel beta pankreas. Ini manfaatnya bagi yang punya diabetes. Ya, jadi para leader, Bapak Ibu, nanti bisa jelasin, kok alfa bisa ngobatin gula? Emang bisa gitu makan daun kelor? Nah, jelasin, oh daun kelor itu ada terpenoidnya. Dia akan merangsang sel beta pankreas. Apa itu pankreas? Pabriknya insulin di tubuh kita, ya. Meningkatkan sekresi insulin. Jadi dia akan mengaktifkan sel beta. Jadi di dalam pankreas itu ada namanya sel namanya sel beta. Sel beta itu akan menghasilkan insulin. Jadi orang-orang yang kurang insulin atau insulinnya ada tapi kurang bisa bekerja, itu akan diproduksi insulin-insulin baru yang fresh, yang lebih baik untuk mengendalikan gula darah. Pada penelitian lain, ekstrak air daun moringa dapat menurunkan dan menormalisir, jadi dinormalin, kadar gula darah yang tinggi dan memperbaiki toleransi glukosa. Coba ya luar biasa ya terpenoid ini pada daun kelor di dalam di dalam kapsul Supahabu Alfa ya, Masya Allah bagus ya. Ada flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Flavonoid ini namanya ya, sehingga mampu menekan radikal bebas. Kurkuma menekan radikal bebas. Ketika si kurkuma dalam menetrasi racun dibantu lagi oleh si daun kelor, kurkuma kamu lagi nggak iya itu racun ya, ya saya kirimin ya pasukan flavonoid ya, kata si daun kelor. Saya punya nih pasukan yang urusannya bersih-bersihin toksin, sana flavonoid kamu bantuin tuh kurkuma bersihin racun ya. Kira-kira begitu ceritanya ya. Quercetin, kandungan yang di dalam flavonoid ini merupakan salah satu flavonoid yang berkhasiat sebagai antioksidan, namanya quercetin ini di dalam daun kelor.
Ini Bapak Ibu ya, ini secara terperinci albumin. Dia mempertahankan tekanan onkotik plasma, nah di mana peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma di dalam tubuh kita itu peranannya sangat tinggi, 80%. Sehingga dia akan menjaga tubuh kita dari bengkak-bengkak, dari tahan-tahanan cairan ya. Cairan-cairan nggak perlu dibuang, tapi cairan yang perlu tidak dibuang ya. Namanya mempertahankan tekanan onkotik. Jadi dia hanya akan membuang yang nggak diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu ada memberikan supabu alfa, kemudian kok saya pipis-pipis ya? Oh ya udah minum aja yang banyak. Kenapa? Karena dia ngebuang cairan-cairan yang ketahan. Tapi supaya nggak dehidrasi, minum aja dulu yang banyak. Nanti dengan minum yang banyak, air putih yang banyak, cairan-cairan yang tidak diperlukan dibuang, tapi cairan yang diperlukan akan ditahan. Maksud bukan ditahan apa? Dipertahankan gitu. Jadi cairan yang dianggap oleh tubuh kita itu nggak bermanfaat tapi bercokol di badan, dengan kita minum Supabu Alfa dibuang. Supaya kita nggak dehidrasi, kita minum, kita ganti. Nah, nanti kan masuknya air, dinilai oleh tubuh kita. Oh, ini cairan diperlukan. Air yang perlu, kamu jangan pergi ya. Yang tadi kita buang tuh air yang nggak perlu. Air yang udah nggak bagus ya, kita buang. Nah, kamu yang perlu masuk sana ke dalam sel. Kamu masuk ke sana, ke bagian yang dehidrasi. Itu diatur oleh albumin. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi Bapak Ibu minum obat ya, bagi yang sakit-sakit ya minum obat kok nggak sembuh-sembuh ya. Belum tentu obatnya yang salah. Bisa juga karena kurang albumin. Ya, terutama kalau kita sakit, orang-orang sakit kan nggak mau makan. Ya, nggak mau makan. Tubuhnya apa? Kurang gizi. Kurang gizi, albuminnya turun. Albumin turun berarti apa? Nggak ada yang bawa, nggak ada yang ngangkut obat untuk ke sel, untuk ketujuannya untuk ngobatin si transportasinya. Akhirnya apa? Lama sembuhnya. Sehingga apa? Kasih albumin. Ya. Kemudian berikutnya adalah albumin dia sebagai antiinflamasi, menurunkan peradangan yang itis-itis, hepatitis ya, faringitis, radang tenggorokan ya, orang-orang yang sering-sering batu, sering udah rajin-rajin minum albumin, terserah mau alfa mau beta, dua-duanya sama-sama ada albumin ya. Itu ada antiinflamasinya, terutama pada yang bahasan kita hari ini adalah hepatitis ya. Kemudian mempertahankan asam basa di dalam darah kita sebagai antioksidan, sebagai antikoagulan atau mencegah penggumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lancar dan menurunkan tensi, termasuk tensi di dalam liver ya, hipertensi portal itu bisa diturunkan dengan pemberian albumin ini dan menghambat agregasi trombosit, bekuan-bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah, namanya agregasi trombosit. Ini bisa dihambat oleh albumin. Ini review jurnalnya, nanti bisa dibaca ya, slide akan diberikan oleh masing-masing leader, oleh Bapak founder nanti. Kemudian ekstra kurkuma ya tadi kita bahas sudah ya, dia sebagai anti cancer, terutama hepatitis B ya dan C yang akan berkembang menjadi kanker hati. Dengan minum Supabu Alfa ini akan kita memberikan dia anti kanker supaya tidak menjadi kanker. Ya, udah kena hepatitis B ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi setidaknya kita bisa cegah jangan sampai jadi kanker. Supaya apa? Supaya orang yang sakit itu jadi panjang umur. Mengobati infeksi yaitu tadi ya bakteri, fungi ini jamur ya. Mengobati hiperglikemik. Jadi kurkuma ini tadi ya dia juga apa menjaga kadar gula darah dengan cara apa? Tadi mengaktifkan sel beta pankreas ya. Sebagai antioksidan dan nefroprotektif. Jadi dia menjaga kesehatan ginjal serta hepatoprotektif, menjaga kesehatan dari hati atau liver. Ini berdasarkan jurnal ini disampaikan oleh Seok Fang On tahun 2015. Ini jurnal internasional ya, Bapak Ibu. Dan ini temulawaknya dengan berbagai manfaat ya. Paling penting adalah sebagai anti peradangannya dan dia juga meningkatkan fungsi dari saluran pencernaan. Kaitannya dengan hepatitis itu tadi ya, dia menurunkan peradangan, kemudian dia menjaga tekanan darah termasuk tekanan darah di dalam liver ya. Kan seperti kita ketahui tadi di anatominya, di dalam liver kita ada pembuluh darah yaitu arteria hepatica kanan dan kiri, kemudian ada vena portal yaitu vena yang membawa darah keluar dari hati ya. Kalau terjadi kerusakan hati, terjadi peningkatan tensi di dalam hati kita, di dalam liver kita.
Nah, itu akan diperbaiki tensinya, tekanan darahnya oleh moringa ini dan kurkuma tadi. Kemudian tripang. Tripang itu yang tadi ya, yang terdapat pada supabu beta. Dia sebagai antiinflamasi, anti tumor supaya tidak menjadi cancer atau yang sudah kena cancer hati, cancer hatinya menjadi sembuh, menjadi cooling down, lama-lama sembuh ya. Meningkatkan sistem imun. Dengan meningkatnya sistem imun, eh, pasien cancer kualitas hidupnya menjadi lebih baik, dan dengan terus kita rutin minum sepabu alfa dan beta, sistem imunnya terus terjaga pada kondisi yang maksimal, ya lama-lama sel kankernya capek, perang terus kok yang diserang kuat terus ya, nggak kalah kalah ya, akhirnya sel kankernya nyerah. Begitu sel kankernya nyerah, sembuh dari kanker ya. Dan dari jurnal ini juga teripang emas ini bisa menyembuhkan luka, mempercepat penyembuhan luka. Kenapa? Karena adanya kandungan kolagen ya, ya yang bisa mempercepat proses penyembuhan serat-serat jaringan lunak atau jaringan ikat pada yang luka ya. Kolagennya itu fungsinya untuk mempercepat pembentukan serat-serat serabut-serabut ya jaringan pada bagian yang luka. Dok, apa sih bedanya kalau minum kurkuma aja kenapa harus sepabu alfa? Kenapa harus alfa dan beta? Karena Bapak Ibu, eh, saat ini dunia berlomba-lomba ya mencari cara supaya obat-obatan itu lebih ke bahan dasar alami tapi memiliki efek yang poten, efek yang baik. Selama ini kan banyak bahan-bahan dasar minum 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 ya, nggak ada hasil apa-apa. Banyak kan coba ya, udah beli mahal-mahal, katanya makanan ratu lebah dan segala macam ya, ada segala macam ya janji ya, itu nggak ber, nggak terlalu banyak adanya perbaikan secara signifikan. Nah, sehingga seluruh dunia mencari cara bagaimana mengaktifkan, memaksimalkan bahan-bahan alami ini yang sudah pernah beredar di pasaran, yang sudah pernah dari riset dinyatakan aman dan bermanfaat, begitu betul-betul diminum, keluar kok nggak terlalu efek, ya nggak terlalu poten, nggak terlalu nendang lah ibaratnya gitu. Akhirnya mereka terus melakukan penelitian. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu? Karena gini, bahan alami itu memiliki side effect, efek samping yang lebih kecil, jauh lebih kecil, bahkan hampir tidak ada pada sebagian besar orang ya, hampir tidak ada kecuali yang alergi ya. Hampir tidak ada efek sampingnya. Kenapa? Karena dia bukan kimia, dia bahan alami, menyatu dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini juga asalnya dari alam, ya, lebih menyatu tubuh kita. Kalau kimia itu kan bahan sintetik, gitu. Jadi bahan-bahan sintetik yang dengan segala sedemikian rupa diciptakan untuk menurunkan demam, untuk menurunkan peradangan, tapi kimia, di mana kimia-kimia itu ada efek sampingnya. Sembuh di sini, kelak akan timbul penyakit di sana. Nah, herbal, bahan alami, itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada efek sampingnya, kecuali yang alergi. Ya, beda kalau alergi, bukan karena salah bahannya, tapi memang tubuhnya yang menolak. Ya, itu yang harus dipahami. Kedua, kenapa kok harus poliherbal? Kenapa nggak kurkuma aja? Kenapa nggak kok supabu nggak isinya albumin aja? Nah, begini Bapak Ibu, herbal yang isinya lebih dari satu disebut sebagai poliherbal. Poliherbal adalah gabungan beberapa zat aktif yang tujuannya untuk memaksimalkan proses penyembuhan. Seperti tadi kita sudah pelajari bersama ya, ada albumin, ada kurkuma, ada daun kelor. Albuminnya itu dia sebagai antiinflamasi, dia sebagai meregenerasi sel hati yang rusak. Ya, di situ dia memperbaiki. Dia juga sebagai antioksidan, dia membuang toksin pada liver. Kemudian datanglah kurkuma. Kurkuma ini bukan meregenerasi sel hati yang baru, tapi sebagai hepatoprotektor. Maksudnya apa? Dia akan melindungi sel hati yang masih sehat.
Jadi sel hati yang udah rusak akan ditumbuhkan oleh si albumin. Sel hati yang masih belum rusak dilindungi, dijaga oleh si kurkuma ini. Kemudian kurkuma juga menyumbang antioksidan. Toksin-toksin yang ada di dalam hati dibersihin. Kemudian ada liver, ada fatty liver, ya, itu dikuras, diurai, diluruhkan, perlemakan pada hati. Fatty liver, kamu ngotor-ngotorin liver aja, sana sana sana, dihancurin sama dia, dibuangin. Supaya apa? Supaya sel hatinya sehat. Ya, coba albumin dan kurkuma saling kerjasama. Datang lagi moringa. Moringa itu daun daun kelor. Ada apa sih? Oh, pada ngebersihin hati ya. Aku nyumbangin ya, aku kirimin ya. Yang sebagai antitoksin juga, ya itu tadi ya, flavonoid yang yang namanya quercetin ya. Nih aku kirimin nih ya. Kemudian dia sebagai antiinflamasi juga dia untuk yang membuang toksinnya, menetralisir toksinnya melalui si pasukan flavonoid namanya quercetin yang terdapat di dalam moringa itu tadi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan polyherbal tiga jenis yang saling mereka akan saling membantu bekerja sama sehingga proses penyembuhan lebih cepat dan hasilnya juga lebih maksimal. Demikian Bapak Ibu yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.